Proses respirasi. Nah, sebenarnya apa itu proses respirasi? Nah, proses respirasi adalah suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Lalu, bagaimanakah ya proses oksigen berubah menjadi karbon dioksida di dalam tubuh? Berikut ini akan saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama, oksigen akan masuk melalui hidung. Nah, di hidung ini, oksigen atau udara yang masuk akan disaring, lalu suhunya akan disamakan dengan temperatur tubuh. Lalu masuk menuju faring. Nah, saluran faring ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm, dan di faring juga makanan dan oksigen atau udara akan bercampur. Lalu turun ke epiglotis. Nah, di epiglotis ini, makanan dan udara akan berpisah. Epiglotis sendiri memiliki fungsi sebagai penutup batang atau menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, jadi alasan mengapa kita tidak boleh makan sambil berbicara adalah untuk menghindari makanan yang akan masuk ke dalam esofagus, karena saat kita berbicara, katup epiglotis akan terbuka. Nah, sementara itu kan makanan diarahkan oleh epiglotis untuk masuk atau turun ke esofagus. Nah, sedangkan oksigen akan diarahkan untuk turun ke laring. Nah, ini laring ya. Nah, setelah itu masuk ke trakea dan sampai di bronkus. Nah, dari bronkus, ia akan masuk ke bronkiolus kiri. Nah, dari bronkiolus kiri juga akan masuk lagi ke alveolus. Nah, alveolus adalah kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan. Beberapa peneliti mengatakan alveolus ini ada sekitar 300 juta. Nah, di alveolus ini, molekul oksigen akan menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Nah, setelah masuk ke aliran darah, oksigen itu akan langsung dipompa masuk ke serambi kiri jantung. Nah, perjalanan selanjutnya, setelah ia masuk ke serambi kiri, ia akan masuk lagi ke aorta atau pembuluh arteri terbesar. Nih, ini ya. Ini adalah pembuluh arteri terbesar di dalam tubuh. Nah, untuk ukurannya kira-kira ia berdiameter 3 cm. Nah, di arteri besar ini, ia akan diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota tubuh, dan ia juga akan diedarkan menuju otak. Darah yang dialirkan ke otak akan menghasilkan atau akan terjadi koneksi neuron. Nah, sinyal yang dikirim menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Nah, maka dari itu, apabila seseorang mengalami kekurangan oksigen di otak atau hipoksia, ia akan mengalami vertigo, kejang, koma, bahkan kematian. Molekul-molekul gas oksigen yang ada di otak, nah ini itu akan berkurang dan digantikan oleh CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah hasil samping dari proses pernafasan atau zat sisa metabolisme. Nah, zat sisa ini akan masuk ke pembuluh kapiler, lalu kembali menuju jantung. Nah, oksigen atau karbon dioksida atau zat sisa metabolisme ini akan kembali ke jantung dan masuk melalui serambi kanan. Nah,
Setelah diserambi kanan, ia akan masuk lagi ke bilik kanan. Nah, lalu berhenti sebentar. Nah, di dalam saat di bilik kanan ini ia akan berkontraksi, lalu darah akan terpompa menuju paru-paru. Nah, ia kembali lagi ke alveoli. Nah, di alveoli atau alveolus ini ia akan saling menekan dengan oksigen. Oksigen ia akan menekan untuk masuk dan CO2 ia akan menekan untuk keluar eh, dari dari aliran darah. Nah, dari alveoli ini ia akan naik lagi ke atas, karbon dioksida akan naik ke atas, naik ke atas, terus naik ke atas, melewati trakea, laring, faring, dan akhirnya ia akan keluar melewati hidung ke luar lingkungan. Nah, pada fase pernapasan, manusia bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Nah, ini tuh ada dua mekanisme atau fase. Nah, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Nah, lalu, fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembalinya ditariknya otot antara tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk kecil, sehingga rongga dada menjadi kecil. Atau dapat disebut juga fase ekspirasi ini adalah kembalinya bentuk paru-paru ke bentuknya yang semula.